Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu leasing. Ini berikut adalah nama-nama anggota kami. Saya sendiri Ali Fajar Abidin. Lalu saya ada Andika Pranana Setya. Lalu saya ada Zaki Caidir. Oke, terima kasih. Yang pertama dari materi kami itu adalah definisi sewa atau lease. Sewa atau lease adalah sebuah kontrak perjanjian ketika pemilik aset atau pihak yang menyewakan atau lessor memberikan hak eksklusif kepada pihak lainnya atau pihak penyewa atau lease untuk menggunakan aset tersebut biasanya untuk periode waktu tertentu dengan membayar sewa. Silakan. Aset yang biasa disewakan dapat dibedakan menjadi aset umum dan aset bisnis. Beberapa aset yang termasuk aset umum yang biasa disewakan diantaranya rumah, apartemen, kantor, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sementara jenis aset lainnya yang aset aset bisnis, yang biasa disewakan misalnya mobil, truk, komputer, mesin, pabrik, manufaktur, dan lain-lain. Keuntungan utama bagi pihak penyewa adalah dapat menggunakan aset tanpa harus membelinya. Namun, untuk memperoleh manfaat ini, penyewa memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban utamanya adalah membayar sewa secara berkala sesuai dengan perjanjian. Dan berikut ada pihak-pihak dalam transaksi leasing. A. Lesi yang menggunakan aset dan membayar sewa. Lessor yang memiliki aset dan menerima pembayaran sewa. Dan yang terakhir ada keputusan untuk menyewa adalah keputusan pembiayaan bagi lessor dan keputusan instansi bagi lessor. Jenis-jenis leasing. Selanjutnya ada Enggak, Zeki dulu masih. Oh, oke. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada sewa neto, pihak penyewa yang memelihara dan mengasurasikan aset yang disewa. Yang kedua ada sewa operasional, operating lease, sewa jangka pendek yang bisa dibatalkan dengan pemberitahuan sesuai ketentuan dan adanya penalti. Yang ketiga ada sewa keuangan, financial lease, sewa jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga ada kontrak sewa, yaitu biasanya menyebutkan satu atau beberapa pilihan bagi penyewa pada saat jatuh tempo. Di antaranya sebagai berikut. Lese yang mengembalikan aset yang disewa ke pihak yang menyewakan, lese diperbolehkan memperbarui kontrak sewa satu periode lagi dengan biaya sewa yang sama maupun berbeda. Namun, biasanya biaya sewa akan lebih rendah. Lese membeli aset pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada jenis pendanaan sewa. Semua ketentuan sewa keuangan termasuk dalam salah satu dari 3 jenis pendanaan sewa sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan dan penyewaan kembali atau sell and leaseback. Perusahaan menjual aset ke pihak lain. Pihak ini kemudian menyewakannya kembali ke perusahaan. Yang kedua ada sewa langsung atau direct leasing. Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan yang menyewakan dan perusahaan yang menyewa, yaitu saat lessor sengaja membeli aset untuk disewakan. Yang ketiga ada sewa leverage. Merupakan kesepakatan sewa dengan lessor menyediakan sebagai modal biasanya 20% sampai 40% dari biaya aset yang disewa. Sedangkan sisanya dibiayai oleh pihak ketiga, pemberi pinjaman. Ada 3 pihak yang terlibat dalam sewa leverage, yaitu penyewa, pihak yang menyewakan, dan pemberi pinjaman. Alasan ekonomi sewa. Alasan ekonomi sewa merujuk pada perilaku individu atau perusahaan yang berupaya memperoleh keuntungan tanpa menciptakan nilai tambah atau meningkatkan produktivitas. Berikut ini adalah alasan yang melatar belakangi terjadinya ekonomi sewa. Yang pertama, ada keuntungan pajak yang berbeda-beda dari kepemilikan aset. Yang kedua, pihak penyewa dapat menikmati skala ekonomi dalam pembelian aset yang tidak tersedia bagi penyewa individual. Contoh, pembelian mobil dan truk. Yang ketiga, penyewa dapat memanfaatkan keahlian yang disediakan oleh pihak penyewa dalam pemilihan dan perawatan peralatan yang disewakan. Oke, sekian dari. Oke, sekian dari Oke, lanjut Sob. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.